Kondisi tertentu itu kalau di dalam ketentuannya ada 9. Hai teman pemilih, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ririn di podcast KPU Kabupaten Kudus. Di sini saya bersama Ibu Miftah Rohmah selaku anggota KPU Kabupaten Kudus Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah ya Bu. Nah, ini kan untuk pemilu kan udah di detik-detik akhir mendekati ya Bu ya. Iya. Kira-kira persiapan dari KPU sendiri itu udah sejauh mana ya Bu? Ya, jadi hari ini kita dari KPU itu sedang pada tahapan penyiapan untuk logistik, kemudian persiapan untuk kampanye, yang nanti kampanye itu akan dilaksanakan pada mulai tanggal 28 November sampai nanti tanggal 10 Februari. Dan kemudian kita juga sosialisasi ke masyarakat, termasuk juga sosialisasi pindah memilih gitu. Yang ini memang kami gencar untuk mensosialisasikan ke pesantren, ke mahasiswa dan sebagainya. Istilah pindah memilih Ya, itu boleh dijelaskan lebih lanjut Bu, apakah memilihnya berpindah-pindah atau seperti apa Ibu? ya. Oke. Jadi teman pemilih, pindah memilih itu suatu kondisi di mana seseorang yang sudah terdaftar di dalam DPT di satu TPS, kemudian pada kondisi tertentu atau karena kondisi tertentu, kemudian nanti di hari H tidak bisa memilih di TPS yang terdaftar dan akan memilih di TPS yang lain, maka pemilih bisa mengurus pindah memilih. Maksud dari kondisi tertentu itu seperti apa Ibu? Kondisi tertentu itu kalau di dalam ketentuannya ada 9. Ada 9 kondisi tertentu yang membolehkan seseorang itu nanti memilih di TPS yang lain, artinya TPS di mana dia belum terdaftar di situ gitu. Jadi untuk yang pertama itu untuk pemilih yang nanti akan bekerja di hari pemungutan suara. Kemudian yang kedua, orang yang sedang sakit gitu, atau juga yang menemani, itu kondisi yang kedua. Kemudian yang ketiga, misalnya terjadi bencana, itu sudah nanti bisa melakukan pindah memilih. Kemudian yang keempat, ini yang berada di disabilitas yang berada di panti rehabilitasi atau di panti sosial. Kemudian yang sedang menjalani rehabilitasi narkoba, kemudian juga yang penduduk yang sudah pindah domisili, jadi pindah domisili, kemudian yang bekerja di luar domisilinya, ya, kemudian lagi sedang menempuh pendidikan tinggi atau sedang tugas belajar, gitu. Termasuk juga misalnya santri, gitu ya, yang sedang mondok, sedang belajar di tempat lain, gitu. Itu boleh nanti mengajukan pindah memilih. Nah, tadi kan Ibu menyebutkan ketika berpendidikan itu ya Bu. Misal ada saya mahasiswa dari Jepara, terus pindah ke Kudus, itu kira-kira nanti mendapatkan surat suara sejumlah 5 seperti yang ditetapkan di pemilu 2024 atau berkurang atau bagaimana ya? Untuk surat suaranya nanti sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau misalnya dia pindah memilih dengan dapil yang sama, maka surat suaranya akan tetap bisa dipenuhi. Tetapi kalau dapilnya berbeda, maka akan berkurang. Satu contoh tadi yang Mbak Ririn bilang dari Jepara misalnya. Jepara itu berarti nanti akan mendapatkan 4 surat suara. Jadi suara presiden, wakil presiden, kemudian DPD karena sama-sama Jawa Tengah. Kemudian karena di Jepara itu dapil DPR RI-nya sama dan dapil DPR provinsinya juga sama, maka kita akan mendapatkan surat suara untuk DPR RI dan DPR di provinsi, sehingga kehilangan DPR di kabupaten. Iya. Berarti 4 Ibu itu kalau masih di wilayah satu pulau.
bukan satu keluar, tapi dapilnya sama. Kalau dapilnya sama itu masih mendapatkan surat suaranya, tapi kalau sudah dapilnya berbeda maka itu tidak dapat. Kalau Jepara itu kan tadi kabupaten kotanya kan dapilnya berbeda, maka tidak dapat. Kalau misalnya di Kudus dia dari dapil 1 misalnya dia domisilinya di kota, kemudian dia mondok di Gebok misalnya, Gebok itu dapil 2, maka dia akan sama kehilangan surat suara di DPRD kabupaten kota. Misal Ibu, saya punya teman dari Kalimantan, nah merantau di Kudus. Pada tanggal 14 Februari besok dia nggak bisa pulang karena kan masih menempuh pendidikan. Itu berarti mendapatkan berapa? Kalau Kalimantan ke Kudus hanya 1 surat suara, ya. Jadi hanya presiden wakil presiden. Nah, pindah memilih ini tidak hanya perpindahan dari satu wilayah di Indonesia, tapi juga boleh pindah ke luar negeri atau sebaliknya. Yang saat ini misalnya mahasiswa yang ada di luar negeri misalnya sudah pulang ke Indonesia nanti tanggal 14 Februari itu juga bisa ngurus pindah memilih. Nah, kalau dari Indonesia misalnya dia pindah ke luar negeri, maka nanti akan dapat surat suaranya 2. Yang pertama itu presiden, wakil presiden, yang kedua DPR RI, DKI 2. Nah, jadi dapatnya nanti DPR RI tapi DKI 2. Kira-kira prosedur yang perlu dipersiapkan untuk syarat pindah memilih itu apa aja? Ya, untuk prosedurnya ini juga teman pemilih nanti yang barangkali akan mengurus pindah memilih bisa disiapkan KTP-nya, kemudian nanti dokumen pendukung. Jadi dokumen pendukung ini disesuaikan dengan kondisinya tadi. Misalnya ya, kalau bekerja di luar domisilinya itu nanti harus ada surat keterangan dari instansi yang bersangkutan, kemudian ada cap basah dari pimpinan, kemudian lagi kalau bekerja pada hari pemungutan suara itu juga sama, ada surat keterangan dari instansi, kemudian ada surat ada tanda tangan cap basah, kemudian kalau misalnya sedang sakit maka ada surat keterangan dari rumah sakit bahwa yang bersangkutan sedang sakit. Kemudian kalau misalnya dia sedang menjalani rehabilitasi di panti sosial misalnya, itu juga ada surat keterangan dari panti sosial yang bersangkutan. Kemudian kalau misalnya yang rehabilitasi narkoba, dia harus ada surat keterangan dari pusat rehabilitasinya itu atau pimpinan dari rehabilitasi, dan sama ada tanda tangan cap basahnya. Kemudian kalau misalnya sedang berada di rutan atau lapas, itu juga ada surat keterangan dari karutan atau lapas. Kalau misalnya dia sedang tertimpa bencana, maka itu nanti bisa dari surat keterangan BNPB atau BPBD mungkin ya, atau juga dari kepala desa boleh, atau juga misalnya ada berita dari koran itu juga boleh. Kemudian lagi kalau dia sedang menjalani pendidikan tinggi, maka dia harus melampirkan juga surat keterangan dari pimpinan ya, misalnya lembaga pendidikannya, instansinya, dan ada tanda tangan cap basahnya juga. Berarti syaratnya intinya itu adalah surat keterangan. Ya, surat keterangan. Ya. Dengan apa Bu? Tadi surat keterangan. Surat keterangan. Ya, kalau KTP itu untuk ngecek apakah yang bersangkutan nanti sudah terdaftar atau belum. Jadi kalau pindah memilih itu dipastikan yang pertama dia sudah terdaftar di dalam DPT. Kalau belum terdaftar maka tidak bisa pindah memilih. Kemudian cara untuk mengetahui bahwa diri kita itu sudah terdaftar di DPT atau belum itu bagaimana ya Bu? Itu teman pemilih juga bisa ngecek ya untuk dirinya apakah sudah terdaftar atau belum. Nanti bisa melalui website, bisa dibuka www.cekdptonline.kpu.go.id. Kemudian masukkan NIK, nanti akan terlihat di situ Anda terdaftar di TPS mana, kemudian alamat TPS-nya di mana, itu juga sudah ada. Dan ada juga sudah di situ sudah ada Google Map-nya. Jadi teman pemilih nanti bisa tahu lokasi TPS yang akan digunakan untuk
memilih pada hari pemungutan suara itu nanti di mana, itu hari ini juga sudah bisa dicek. Nah, seperti itu ya teman pemilih, jika kita mau mengecek apakah diri kita sudah ada di daftar DPT, bisa langsung ke dptonline.kpu.go.id. Oke Bu, terus waktu yang diperlukan kira-kira untuk mengurus surat pindah pilih itu butuh waktu berapa lama? Kalau 9 tadi yang saya sampaikan itu sampai H-30 hari. H-30 hari itu 15 Januari nanti 2024. Tapi untuk 4 kondisi, yang pertama itu yang dia bekerja pada saat hari pemungutan suara, kemudian yang tahanan yang tahanan ya maksudnya tahanan, kemudian yang tahanan itu ada yang di lapas ataupun di rutan, kemudian yang sedang sakit ya bukan yang menunggu, yang sedang sakit, sama satu lagi yang tertimpa bencana itu boleh H-7. Ya. Misalnya Bu, kalau sakit, namanya sakit kan nggak bisa diprediksi ya. Misal sakitnya H-3 pemilu, itu terus gimana Bu? Ya kalau sampai saat ini regulasinya baru keputusan MK yang H-7. Nanti kita menunggu ya, kalau misalnya nanti ada regulasi yang mengatur tentang itu di PKPU Tungsura, mungkin nanti kita bisa tindak lanjuti. Tetapi untuk sampai hari ini regulasinya memang H-7 untuk yang 4 kondisi tadi. Ya. Kecuali 4 kondisi tadi. Ya, yang lain H-30 hari. Jadi untuk teman pemilih yang saat ini sedang sedang menempuh pendidikan, baik di pendidikan tinggi maupun menengah, yang hari H nanti diperkirakan tidak bisa memilih di TPS yang sudah terdaftar, maka bisa segera mengurus surat pindah memilih sampai nanti H-30 hari atau tanggal 15 Januari 2024. Oke, jadi karena waktunya sudah semakin mepet teman pemilih, mari segera kita persiapkan surat-surat atau keperluan yang diperlukan untuk pindah memilih supaya pada tanggal 14 Februari 2024 kita semua bisa menggunakan hak suara kita. Untuk mungkin tambahan ya Mbak, jadi nanti kalau teman-teman pemilih mau ngurus pindah memilih, nanti bisa langsung ke PPS, PPK, atau mungkin ke KPU, baik di tempat di mana ia terdaftar ataupun di tempat tujuan. Tadi kan Ibu bilang untuk syarat pindah pilih harus sudah terdaftar di DPT. Iya. Jika belum terdaftar itu bagaimana ya Bu? Jika misalnya dicek di dalam pakai cek DPT online misalnya ternyata tidak terdaftar, maka yang bersangkutan nanti bisa mendaftar untuk didaftarkan menjadi pemilih khusus atau istilahnya DPK, daftar pemilih khusus. Namun kalau daftar pemilih khusus ini tidak bisa pindah memilih. Jadi yang bersangkutan hanya bisa memilih di TPS sesuai dengan KTP-nya, alamat yang ada di KTP. Iya betul. Begitu. Nah, jadi untuk teman-teman pemilih semua, jika masih ada yang dipertanyakan atau masih bingung, teman-teman bisa cek langsung akun sosial media dari KPU Kabupaten Kudus. Mungkin dari Ibu ada close statement-nya, harapan atau untuk pemilu 2024? Ya, teman pemilih, jadi ayo kita gunakan hak pilih kita di Rabu 14 Februari 2024 karena suara kita sangat berharga untuk kemajuan negara ini. Jangan lupa ya, dicatat tanggalnya tanggal 14 Februari 2024 kita akan pesta demokrasi. Baik teman pemilih, sekian episode podcast kali ini. Jangan lupa untuk selalu mengecek akun sosmed KPU Kabupaten Kudus untuk informasi selanjutnya. Terima kasih Bu atas waktunya dan sampai jumpa.